Oke, ya, sebentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Monggo teman-teman, diwakilkan oleh ketua kelas yaitu Mas Ardi. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Suaranya belum keluar, Mas Ardi. Pak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih pada Mas Ardi. Baik, bahwa akan saya absen satu-satu. Ardi berangkat. Berangkat dong, Mbak. Bu Vika, Mbak Vika, Berangkat, Pak. Mbak Justin, Ya. Mbak Apni, Siap. Mbak Siti, Diro. Mas Yusuf, Semangat, oke. Jalan ya. Mbak Falasifa, Hadir, Pak. Mbak Deviari. Oh ya, ada di Hadir, Pak, hadir. ya. Mbak Justin sudah ya. Mbak Nur, Ada, Pak. Mbak Rina, oh masih perjalanan. Oke, baiklah teman-teman. Melanjutkan materi yang kemarin, yaitu adalah reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, saya akan menanyakan motivasi dulu. Free memory. Lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang kita akan capai adalah peserta didik dapat mengidentifikasi percobaan terkait sel elektrokimia setelah melihat video audiovisual dan PowerPoint tentang konsep sel volta dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung nilai potensial sel terkait hasil percobaan elektrokimia setelah melakukan percobaan dan melihat deret volta pada LKPD dengan benar. Yang terakhir, peserta didik dapat mengamati dan menjelaskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda setelah melakukan percobaan pada reaksi sel volta secara virtual lab dengan benar. Lalu, pada slide berikutnya, ini peta konsep untuk materi redoks dan elektrokimia. Ini ya teman-teman, tidak semua Bapak akan sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita hanya cukup sampai dengan apa itu sel volta. Nah, lanjut. Saya bagikan dulu LKPD-nya. Silakan dibuka teman-teman LKPD-nya. Pada fase pertama, oke, di situ disajikan gambar, yaitu ada gambar sorot lampu mobil. Sekarang Bapak tanya kepada teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan motor atau mobil? Kenapa? Nah, apa di rumah punya dua-duanya? Belum boleh, Pak. Belum boleh, tapi punya ya? Punya Bapak? Ya, Pak. Oke. Lalu dari gambar itu, kenapa lampu mobil bisa menyala? Karena ada listrik. Pakai aki, Pak. Pakai aki. Oh, berarti dari mana asal lampu mobil bisa menyala itu? Dinyalakan, lalu akinya tadi memberikan listrik. Oke. Listrik. Oke. Lah, silakan teman-teman pada fase pertama ini, berdasarkan informasi di atas, silakan ajukan jawaban. Mungkin tadi yang disampaikan teman-teman yang sudah menyampaikan, silakan tulis di fase pertama ini. Saya keliling ya. Wah, sudah, Rina sudah,
Mbak Nur sudah, Mbak Dwi sudah, Mbak Apni sudah, Mas Yusuf sudah, Mas Ardi sudah, Mbak Fala sudah. Alhamdulillah. Lanjut, kita perhatikan lagi ke bawah LKPD-nya masing-masing. Yang kedua adalah kita bersama-sama sekilas melihat dulu tayangan di PowerPoint untuk menjawab pertanyaan ini. Perhatikan lagi. Nah, di sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks, aki tadi mungkin contohnya, secara spontan diubah menjadi energi listrik. Nah, sel volta itu terbagi nanti menjadi anoda, katoda, elektrolitnya, rangkaian luar, dan jembatan garam. Begini kira-kira. Mari kita simak bersama-sama. Oke. Dari sini kelihatan ada dua. Ada yang Zn, ada yang Cu. Di situ ada yang mengalami anoda, ada yang mengalami ada yang sebagai anoda, ada yang sebagai katoda. Free memory, silahkan teman-teman mengisi LKPD-nya. Saya keliling lagi ya. Sebentar. Bagaimana? Ada yang merasa kesulitan sampai sini mengisinya? Belum, Pak. Aman ya, aman. Nah, selain Aman, video Pak. yang tadi saya putar, boleh Ananda itu membuka modul atau sumber literatur yang lain. Silahkan untuk mengisi ini. Free memory. Lanjut. Pada pertanyaan masih fase 2, pertanyaan yang pertama, apa itu potensial reduksi standar NO sel? Yang kedua, bagaimana cara menentukan kespontanan reaksi? Yang ketiga, tuliskan deret volta. Kembali lagi anak-anak, boleh literatur sambil mendengarkan Pak L menyampaikan materi. Pada slide berikutnya, perhatikan baik-baik dengan kelompokmu. Tadi pada isian sebelumnya, kalian sudah menentukan apa itu anoda dan katoda sesuai dengan video dan literatur yang kalian baca. Lalu sekilas saya menyampaikan susunannya. Jadi tadi berdasarkan video, anoda biasanya digambarkan sebelah kiri, sedangkan katoda di kanan. Terjadi reaksi oksidasi pada Zn menjadi, ini kurang komplit ya, maaf. Oksidasinya Zn menjadi Zn2+. Di katoda terjadi reduksi ion Cu menjadi Cu, Cu2+ menjadi Cu. Sehingga digambarkan seperti ini notasi selnya. Dari anoda mengalir ke katoda, dari Zn mengalir ke Cu. Nah, lalu dihubungkan dengan apa ini? Ada yang tahu teman-teman? Standar elektroda, standar sel. Nah, oke, untuk menjawab LKPD yang ini, tuliskan deret volta, silakan teman-teman simak video berikut ini. Boleh sambil bernyanyi, nanti dipandu oleh mbak-mbak ya kan. Nggak dengar, Pak. Yuk, mari kita nyanyi-nyanyi, boleh sambil. Nggak ada suaranya, Pak. Suaranya hilang. Oh, suaranya hilang. Oh, sebentar. Suaranya hilang ya? Tapi tadi yang video sebelumnya muncul suaranya tidak? Tidak juga, Pak. Kayaknya enggak, Tidak juga. Pak. Oke, Nggak saya juga. setelkan sebentar. Sudah kedengaran? Kok tidak ya, Sudah Pak? Nggak kedengaran apa? Tidak, Pak. Masih belum. Oh, sebentar. Ini padahal seru ini. Sebentar. Share screen-nya saya edit dulu.
Dulu mingkem dulu itu, Pak. Oke, sebentar. Sudah dengar? Belum ya? Belum. Belum, Pak. Belum ya? Oh ya sudah ya. Intinya free memory lagi. Tadi dari Mbak-mbak dari SMA lain itu sudah bernyanyi. Alhamdulillah suaranya juga merdu sekali, ya kan? Mungkin Mbak-mbak di sini juga saya yakin tidak kalah merdu. Nah, silakan Anda isi yang LKPD, tuliskan delete volta tadi dan cara menentukan spontanan reaksi berdasarkan literatur dan videonya tadi sebagai pedoman. Oke? Oke. Lanjut. Fase ketiga, melakukan penyelidikan. Nah, pada fase ketiga ini saya bagi menjadi 4 kelompok, ya kan? Masing-masing kelompok nanti melakukan praktikum. Coba kita buka fase ketiga pada LKPD masing-masing. Nah, kelompok yang pertama Deviari, Apni, dan Budwi. Kelompok yang kedua Mas Tri, Bu Siti, Mas Yusuf. Kelompok yang ketiga Vika, Justin, dan Rina. Kelompok yang terakhir mungkin pura-pura nih ya, Pak Mahmud, Pak Fauzi, dan mungkin Bu Ira Dali. Mungkin ada yang belum saya sebut? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, oke. Semua, Pak. Nah, silakan berdiskusi dengan kelompok yang barusan disusun. Berikut ini adalah alat dan bahan yang dapat digunakan. Silakan kalian pilih pasangan logam yang akan kalian pilih menjadi anoda dan katoda. Boleh lebih dari satu, silakan ditulis. Boleh lebih dari satu. Saya keliling dulu ya, keliling dulu. Nanti kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin kurang jelas, tanyakan ke saya. Oke, lanjut. Setelah Anda sudah memilih logam, silakan memasangkan. Pilih salah satu saja. Satu pasangan elektroda dan satu pasangan larutan elektrolit. Sudah? Pre-memory. Lanjut. Mari kita buka bersama-sama. Oh ya, sebelumnya tadi memang di kelompok sudah ada laptop di meja satu-satu itu. Silakan Anda mengakses ini. Langsung kita menuju ke halamannya. Nah, begini ya teman-teman ya. Apa itu yang pertama? Klik Start. Oke. Lalu contohnya sebelah kiri yang warna hitam sebagai anoda, di situ petunjuknya sebagai apa? Zn. Lalu maaf, salah nih. Chopper. Lalu sebelah kanan sebagai zinc, ya kan? Nah, di sini ada pilihan on off. Kalian pencet. Klik saja. Wah, dari situ terlihat hasilnya berapa itu? Terbaca berapa? 1,1. Plus 1,1. Lalu langkah selanjutnya kalian memilih tombol di sini dengan cara mengklik dari jembatan garam dulu teman-teman. Nah, dilihat jembatan garam di sini larutannya apa itu? Na, NO, 3. Na-nya ke kiri atau kanan yang warna biru? Na-nya ke kiri. NO Kiri. NO3-nya kemana? NO3-nya? Kanan. Ke kiri itu katoda apa anoda? Katoda. Ke kanan itu mana? Anoda. Oke, betul. Lalu dilanjutkan, silakan mengklik yang di anoda. Wah, ternyata apa itu mengalami apa anoda? Mengalami peluruhan. Atau istilahnya tadi anoda mengalami Oksidasi. oksidasi. Sehingga peluruhan itu menyebabkan masanya
Berkurang. Berkurang. Lalu kita lanjut ke katodanya. Kita buka. Set. Wah. Ternyata katoda mengalami reduksi. Reduksi. sehingga masanya Bertambah. Bertambah. Oke, lalu sekarang diskusikan ke kelompok kalian. Silahkan Anda isi lembar pengamatan. Yang pertama adalah logam yang telah kalian pilih tadi sama teman-teman, kan banyak. Boleh Anda coba-coba sendiri. Lalu pertanyaan kedua, arah aliran elektronnya bagaimana? Apakah dari katoda ke anoda, apa anoda ke katoda? Lalu tempat terjadinya oksidasi dan reduksi. Nah, lalu tadi gimana secara molekuler perubahan masanya logam? Apakah bertambah atau berkurang? Lalu kalian dilanjutkan dengan tuliskan setengah reaksinya. Lalu pilih mana yang dialiri ion negatif dan mana yang dialiri ion positif dari jembatan garam. Nanti teman-teman kalau kurang jelas bisa membuka websitenya lagi dan dilihat secara molekuler di memori. Fase keempat. Nah, silahkan sebelum presentasi, kalian dengan kelompok kalian menjawab pertanyaan analisis berikut ini. Silahkan. Yang pertama, dalam percobaan yang telah kalian lakukan, apakah fungsi dari jembatan garam? Yang kedua, jika kamu mencoba menggunakan elektroda Ag dan Zn, Ag itu apa teman-teman? Perak. Terbentum. Zn apa teman-teman? Zn apa teman-teman? Ring. Nah, berdasarkan logam deret volta yang telah kalian susun tadi di fase kedua dan ketiga, mana yang bertindak sebagai anoda dan mana sebagai katoda? Atau kalian bisa praktikum sendiri di lab virtual tadi. Pertanyaan yang ketiga, secara molekuler, kenapa massa di salah satu elektroda berkurang dan di sisi lainnya bertambah? Oke, pertanyaan keempat, dalam percobaan ini, elektroda mana yang mengalami oksidasi dan yang mengalami reduksi? Mengapa demikian? Nomor 5, dari mana aliran elektron mengalir? Nomor 6, tuliskan setengah reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda. Nah, free memory, cukup. Saya pilih kelompoknya Mbak Nur untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua. Silakan maju ke depan presentasi. Siap. Dalam percobaan yang apa Pak? Dibesarkan sedikit Pak. Oke. Dalam percobaan yang telah kalian lakukan, apakah fungsi dari jembatan garam? Dari literatur yang saya baca, Pak, jembatan garam itu fungsinya untuk menetralkan, Pak. Oh, siap. Betul. Nah, Kemudian yang kedua, jika kamu mencoba menggunakan elektroda Ag dan Zn, logam mana yang bertindak sebagai anoda dan katoda? Pak, saya masih kesulitan dalam mengoperasionalkan. Jadi saya belum bisa menjawab, Pak, yang ini. oke. Tadi kelompokmu siapa saja, Mbak Nur? Siapa ya, Pak, tadi? Ada ada Mbak Apni tadi. Oh ya, minta Ag tolong. reduksi, Pak. Zn-nya Yang- oksidasi. Benar nggak, Pak? Ag-nya, yang mana Ag-nya? Ag-nya itu mengalami reduksi sehingga berada di katoda. Kemudian kalau Zn itu mengalami oksidasi sehingga ada di anoda. Begitu, Pak? Benar nggak? Betul. Oke. Apa sekali? Tas Bu Oke. Ami. Terima kasih. Ya. Free memory ceritanya sudah maju semua. Lanjut ke fase kelima. Nanti teman-teman berdasarkan hasil analisis pembelajaran kali ini, tulislah kesimpulan pada kolom di bawah ini. Mungkin saya beri waktu 5 menit. Ini sesuai tadi tujuannya ada 3, kesimpulannya juga ada 3. Cukup. Nah, lanjut. Saya meminta tolong kepada Mbak Falasifa
untuk menyampaikan apa kesimpulannya. Sel volta mungkin apa Mbak? Bisa dibantu mungkin teman-teman yang lain. Saya bantu. Oke, monggo Pak Mas Yusuf. Nah, terima kasih Pak L. Ya. Kesimpulannya untuk sel volta itu adalah rangkaian sel elektrokimia yang mengubah reaksi kimia redoks spontan menjadi listrik. Oke, jadi dia mampu mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Bagaimana teman-teman untuk kesimpulan pertama, setuju semua? Setuju. Lanjut, silakan Mas Yusuf bebas menunjuk temannya untuk kesimpulan yang kedua. Saya lihat mukanya dulu. Oke, Bu Vika, ayo, Mbak Vika ya Mbak Vika. oke Mbak Vika, yang deret volta adalah, monggo. Bentar, Pak, tadi. Oke, Pak, saya baca. Deret volta adalah urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial elektroda standarnya. Itu, Pak. Oke. Kalau semakin ke kiri, semakin mudah direduksi atau oksidasi? Oksidasi Pak. Betul. Kalau berarti kalau Oksidasi. semakin ke kanan, semakin mudah Reduksi. Oke, terima kasih Mbak Vika. Boleh menunjuk siapa temannya untuk kesimpulan yang ketiga? Kesimpulan yang ketiga. Boleh nunjuk siapa? Bebas. Bentar. Bu Fala sudah belum ya? Mbak Fala sudah. Bu Mae. Oh ya, silakan. Mbak Siti. Reaksi spontan adalah Mbak Siti? Ya. Boleh baca literaturnya, boleh. Baca literaturnya nggak apa-apa, Mbak Siti. Adalah reaksi yang dapat langsung terjadi dan potensial sel yang dihasilkannya bertanda positif. Ya, mungkin terima kasih buat teman-teman yang tadi presentasi, bagus semua, kelompoknya aktif semua, dan teman-teman yang ditunjuk kesimpulan nanti ada nilai tambah dari saya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Cukup jelas? Cukup, Pak. Cukup. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini Bapak sudah siapkan link. Nanti kalau dibuka seperti ini, untuk menguji pemahaman kalian, mohon maaf ini siswa-siswa saya. Nah, ini passwordnya nanti UH1. Coba saya ketik UH1. Saya next. Nah, salah ya? Oh, pilih dulu, Pilih nama belum, Pak. Pilih nama. Saya pilih Adam ya. Nah, langsung saya next. Nah, nanti di sini silakan teman-teman menjawab pertanyaan berdasarkan kemampuan kalian tadi yang setelah melakukan pembelajaran sel volta. Bapak tunggu. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk materi selanjutnya yaitu nanti akan dilanjutkan oleh guru kimia yang perempuan, mungkin kalau tidak salah dengan Bu Fala. Nanti dengan Bu Fala akan melanjutkan dengan materi korosi. Silakan teman-teman belajar korosi terlebih dahulu. Begitu nggih? Siapa? Ya, Pak. Ya, marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.